Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Rahman di Rahman Maskur Channel. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang video yang lagi viral baru-baru ini guys, tentang anak buah kapal Indonesia yang dibuang ke laut. Itu orang Indonesia loh guys. Nah, sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada YouTuber Indonesia yang berasal dari Korea. Nama akunnya Korea Reumit. Nah, berkat beliaulah video tentang anak buah kapal yang dibuang ke laut ini menjadi viral. Menurut informasi dari beliau bahwa berita ini sudah hangat di Korea, tapi belum sampai ke Indonesia, guys. Nah, beliaulah yang memposting, kemudian karena postingan beliau ini, video ini menjadi viral. Kemudian video ini berasal dari sebuah news dari MBC News. Ini berasal dari Korea. Kita lihat dulu ya guys beberapa cuplikan tentang video tersebut. 그리고는 관을 들어 그대로 바다에 던져버립니다. 깊이를 알 수 없는 바다 속으로 아리 씨가 수장된 겁니다. 아리 씨가 숨지기 전에도 19살 알파타, 24살 세프리 씨가 숨졌고 숨진 그날 모두 수장됐습니다. 숨진 일부 선원의 서약서에는 사망할 경우 화장한 뒤 본국으로 보내주기로 되어 있었습니다. Nah, di sini guys ada yang menarik guys. Jadi di cuplikan video ini ada sebuah surat pernyataan yang berbahasa Indonesia. Nah, di situ ada beberapa kalimat yang menyatakan, contoh ini yang di garis kuning oleh MBC adalah saya akan apa nih? Sebagai risiko akan saya tanggung sendiri bila terjadi musibah sampai meninggal. Maka jenazah saya akan dimasukkan ke tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Nah, ini sepertinya mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan kapal tersebut guys. Tapi tenang guys, kita bukan ngebahas tentang ini, tapi kita ngebahas tentang statement yang berada di bawahnya lagi guys. Dalam surat pernyataan tersebut terdapat tulisan yang perlu kita garis bawahi juga guys. Sebentar saya perbesar gambarnya. Nah, saya bacakan ya guys. Demikian surat pernyataan tersebut saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ditandatangani di atas materai, berarti sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, begitu bunyinya guys. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat pun contoh di internet juga banyak surat pernyataan atau surat perjanjian yang memuat kalimat seperti itu. Coba kita tes cari di Google ya guys. Nah, kita pilih salah satu guys. Nah, ini juga contohnya guys. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ini agak beda lagi, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Beberapa surat pernyataan terdapat kalimat yang seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini bagaimana dengan kondisi si yang menyatakan itu sebetulnya terpaksa guys. Terpaksa memang harus menandatangani itu. Karena kan surat itu sudah dibuat dalam bentuk ketikan dan yang menyatakan tinggal teken gitu guys. Nah, kalau seandainya terjadi pelanggaran dan memang pelanggaran itu ya memang betul-betul pelanggaran ya guys. Oke, hukum berlaku dan atas pelanggaran tersebut si
Si yang menyatakan itu dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan kondisi si yang menyatakan itu sebetulnya terpaksa untuk menyatakan, guys. Apalagi surat ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus pada saat ini. Nah, seperti apa hukum yang berlaku ini, guys? Mungkin perlu komentar atau tanggapan atau statement mungkin dari para ahli hukum atau para pakar hukum lah yang berada di Indonesia dengan kalimat yang seperti itu. Memang kita sering dengarkan di mana-mana surat pernyataan atau surat perjanjian selalu menuliskan kalimat demikian surat pernyataan ini atau demikian surat perjanjian ini dibuat dengan kondisi yang sebenarnya atau dengan kondisi yang sesungguhnya atau kondisi yang sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan kalau seandainya terjadi seperti ini, itu bagaimana, guys? Nah, jadi sebetulnya pernyataan itu apakah memang betul-betul sebuah pernyataan atau hanya sekedar tulisan di atas kertas yang harus ditandatangani, guys? Nah, untuk para pakar ahli hukum, mohon memberikan tanggapan terkait soal ini, karena surat perjanjian atau surat pernyataan ini sering digunakan di mana saja, baik di surat lamaran kerja atau surat apapun lah namanya surat pernyataan, guys, pasti selalu membuat kalimat seperti itu. Terima kasih, guys. Mohon berikan komentar atau tanggapan Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe video ini, kemudian share ke yang lain juga agar kita tahu bagaimana tanggapan para pengguna internet di seluruh Indonesia. Terima kasih, guys. Sekian dari saya, Rahman Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.